awal waktu gue kecil, gue nanya sama mbak gue kan yang kerja di rumah kayak, air zam-zam itu apa? Terus mbak gue bilang, air zam-zam itu bener-bener air yang bisa mengabulkan permintaan. Gue, what? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel saya, Adam Al-Fatih. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mereaksi video seorang wanita non-muslim yang membuat video tentang Ka'bah dan air zam-zam. Seperti apa pernyataannya? Mari kita simak dan kita reaksi bersama-sama. Sebagai non-muslim, jujur banget, gue penasaran banget itu di Mekah tuh kayak gimana sih? Kayak lihat Instagram story-nya artis-artis tuh kayak kesana tuh kayak, itu kayak, gue merasa kayak itu adalah kayak di dunia lain gitu, kayak beda banget. Mungkin tiap negara punya culture-nya sendiri-sendiri ya, tapi kalau Mekah itu setahu gue ada kayak Ka'bah gitu. Gue gak tau ini benar apa enggak, gue belum research. Tapi waktu itu temen gue pernah bilang kalau misalnya orang muslim itu sholat itu dia ngarah ke arah Ka'bah ya. Jadi di seluruh dunia tuh punya, kalau misalnya waktu itu gue lihat apa namanya di hotel tuh kayak ada tanda panah, apa ya namanya ya, gue lupa. Kiblat. Wow. Terus kayak gue manusia yang punya kedagingan kayak makin dilarang makin penasaran kayak. Tapi gue ngerti sih kenapa non muslim tuh nggak masuk, kayak lu ngapain masuk, ini orang-orang yang muslimnya tuh kayak ngantri gitu. Tapi gue kadang bingung juga sih. Ini logika gue ya, kayak kenapa ada yang sering banget tapi ada yang susah. Gue nggak ngerti nih konsepnya gimana ya. Mohon maaf, ini gue bener-bener nggak tahu gitu. Nah, dalam perkataan Mbak ini mengatakan bahwasanya kenapa umat Islam itu menanyakan umat non-muslim datang ke Mekah ataupun ke Ka'bah. Jadi begini, Ka'bah ataupun Mekah itu untuk kita beribadah umat muslim. Baik itu sholat, ibadah umroh ataupun ibadah haji. Wajar jika umat muslim di sana menanyakan orang-orang non-muslim datang ke sana, karena itu bukan tempat mereka dan pastinya mereka datang ke sana bukan untuk beribadah. Apalagi jika mereka datang ke sana hanya untuk berwisata, sudah jelas itu bukan tempatnya. Karena mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Mari kita lanjutkan lagi. Ya. Terus gue tuh penasaran banget sama ada air yang namanya air zam-zam. Itu kayak awal waktu gue kecil, gue nanya sama mbak gue kan yang kerja di rumah kayak, air zam-zam itu apa? Terus mbak gue bilang, air zam-zam itu bener-bener air yang bisa mengabulkan permintaan. Gue, what? Ini Disney atau gimana? Kayak ini beneran bisa mengabulkan permintaan. Terus kayak mbak gue bilang, iya, jadi kalau misalnya sakit bisa sembuh. Ini gue kayak, wow, gue penasaran banget. Kayak kan namanya air pasti kotor ya. Gue penasaran banget. Kayak air di India tuh kan kayak kotor, tapi kata research tuh sebenarnya nggak kotor gitu. Tapi air zam-zam ini gak tahu, mungkin tuh kayak masa kecil gue. By the way, masa kecil gue tuh suka ikut mbak gue sholat, dan gue nggak tahu kalau gue dulu tuh Kristen, jadi kayak asyad. Kemudian pengertian yang sangat keliru mengenai air zam-zam yang bisa mengabulkan semua permintaan. Nah, ini sangat salah sekali penjelasannya, karena air zam-zam itu hanyalah makhluk ciptaan Allah yang mana tidak bisa mengabulkan ataupun tidak bisa menyembuhkan segala sesuatu tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat keliru jika air zam-zam itu yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengabulkan dan bisa membuat rezeki kita lancar, karena air zam-zam itu hanyalah wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mbak ini juga meragukan kebersihan dari air zam-zam dan membandingkan dengan air di India yang katanya lebih bersih, dan meragukan kebersihan dari air zam-zam. Nah, setelah saya baca-baca, ternyata ada juga yang mengatakan bahwa Profesor Arab Saudi telah mengatakan bahwasanya air zam-zam itu sangatlah bersih, karena setelah diteliti tidak ada bakteri-bakteri di dalamnya. Sampai di sini untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon dibantu subscribe, komen, dan like. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.